Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Orang Suci Sudah guys. Hari ini saya ingin membahas satu video berkaitan dengan Tionghoa yang beragama Muslim guys. Walaupun saya pernah bicara sebelum ini, namun saya masih lagi ingin menyelami dan juga ingin melihat bagaimana situasinya Cindo yang beragama Muslim di Indonesia guys. Saya pernah melihat videonya dan apakah orang Cindo yang beragama Islam mereka dapat memahaminya, apakah mereka bisa membaca Al-Fatihah, apakah mereka bisa berbahasa Arab, dan sebagainya guys. Mungkin terjawab dalam petikan video ini. Ayo simak bersama-sama. Rossi Studio. Pertama Cindo guys, masjid orang Muslim. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله كله طيبين. ومعكم الآن فردوس سنوسي. طيب الآن سنتكلم عن فردوس في المدينة. أنا في المدينة، يعني ناس يسألون عني يا فردوس كيف أنت 5 سنوات في المدينة؟ كيف يعني بكالوريوس؟ يعني أنت متخرج من المدينة كيف؟ طيب قصتي سأقول لكم الآن. يعني أول مرة أنا في المدينة في السنة 2015 بالميلادي، لكن لو بالهجري والله تقريبا نسيت، أنا نسيت. طيب أول مرة دخلت في تخصص دعوة ووصول الدين، لكن قبل ما دخلت في الدعوة تخصص دعوة ووصول الدين دخلت في معهد اللغة. طيب معهد اللغة ليش يا فردوس؟ ليش دخلت في معهد اللغة؟ دخلت سنة بس في معهد اللغة، لأن أنا تأخرت في درس شهر أو شهرين في تخصص دعوة ووصول الدين. لما دخلت في فصل شوف المدرس يشرح الدرس فهمت، لكن يعني مخ حقي، يعني مخي مو مرة يعني فهمت. طيب بعدين سأتصل أبوي وأمي في إندونيسيا، وأنا أقول إلى أبوي يا بابا هكذا يعني في المدينة أنا تأخرت شهر أو شهرين في تخصص، وأنا أبغى دخلت معهد اللغة ممكن أو لا، لكن سنة بس. أبويا قال طيب يا فردوس على كيفك، يعني ما شئت، إذا تبغى دخلت في معهد اللغة طيب ما في مشكلة، إذا دخلت في تخصص دعوة وصول الدين ما في مشكلة أيضا. طيب أنا اخترت اللغة أولا في السنة، وبعدين دخلت في تخصص دعوة وصول الدين. طيب معهد اللغة إيش يعني؟ لو في إندونيسيا هذا D3، يعني D3 دخلته في السنة بس، لكن الأصل يعني سنتين، يعني معهد اللغة من السنة الأولى الثانية الثالثة والرابعة. أنا دخلت في الثالثة والرابعة هكذا. طيب هذا قصتي في المدينة. طيب لو تبغى تسأل عن شيء في كومنت بس. أوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Komitmen dalam menjalani silaturahmi lintas agama merupakan salah satu komitmen paguyuban sosial marga Tionghoa Indonesia. Hari ini, Ketua Umum PSMTI beserta jajaran pengurus PSMTI bertemu dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar. Pertemuan ini digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Momentum pertemuan ini diiringi dengan nuansa hangat dan kekeluargaan. Dalam kesempatan pertemuan pimpinan lintas agama ini, Ketua Umum PSMTI, Wilianto Tanta, menyinggung soal pemilu yang akan digelar di tanah air. Ia berpesan kepada masyarakat agar tetap rukun dan akur meski berbeda-beda pilihan. Harapannya agar pemilu 2024 berjalan dengan damai. Silaturahmi ini juga ditutup dengan foto bersama dan penyerahan plakat serta buku-buku dari PSMTI kepada Imam Besar Masjid Istiqlal. Share informasi ini ke teman kalian ya.
Guys, kamu tahu nggak sih 9 dari 10 orang terkaya di Indonesia adalah non-muslim. Padahal hampir 90% penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Khairul Tanjung satu-satunya warga muslim yang berada pada posisi 10 besar. Dan fun fact-nya lagi, penduduk Tionghoa di Indonesia adalah 4,5%. Tapi mereka berhasil menguasai ekonomi Indonesia lebih dari 50%. Jadi bisa dibilang bahwa kalau kekuatan Cina ini 10 kali lipat dari jumlah penduduknya. Melihat kondisi ini, mantan wakil presiden Indonesia Yusuf Kala merasa miris karena mayoritas Indonesia adalah beragama Islam. Dia pun mengatakan mudah-mudahan warga muslim yang di Indonesia tidak hanya ingin mengambil ilmu saja, tapi harus ada jiwa entrepreneurship ataupun kewirausahaan. Hal ini untuk mendorong agar kita lebih maju dan lebih berdaya saing. Mudah-mudahan kamu warga muslim yang nonton ini bisa jadi salah satu orang terkaya di Indonesia selanjutnya. Komunitas masyarakat Indonesia Tionghoa itu kan terdiri dari berbagai elemen. Ada elemen pengusaha, ada kelompok elemen yang memang ini teman-teman profesional lintas bidang. Ada juga yang memang menjadi simpul relawan, aktivis dari berbagai organisasi yang ada di Tionghoa. Kemudian ada kelompok pelajar juga, muda, milenial. Mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya dalam proses perjalanannya Pak Anies itu sudah mengenal Pak Anies itu bukan saja pada saat Pak Anies hari ini. Bahkan ada yang memang mengenal Pak Anies sejak program Indonesia Mengajar. Bahkan di luar dari itu ada beberapa yang memang mengenal Pak Anies mungkin dari generasi kakeknya. Dan inilah yang kita sampaikan dalam Formula Luas untuk membantah terkait dengan politik identitas dan intoleran yang dilakukan oleh Pak Anies. Kita bantah dengan tegas itu semua. Oke, I will show you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya kan? Ini mama lu masih Chinese kah? Jadi nyokap gue itu ada 3 sukunya, suku Chinese, Jawa, Sunda gitu. Jadi ya mix gitu. Dan gue pun juga ada keturunan Sundanya sama Jawanya guys. Oke guys. Oke. Ada 2-3% orang Tionghoa yang memeluk agama Islam. Guys, kalian tahu nggak sih kalau Cindo itu punya komunitas yang buat diskusi secara intelektual, namanya Forum Sinologi Indonesia atau yang dikenal dengan FSI. Nah, aku hadir di event yang membahas tentang Islam di kalangan Tionghoa Indonesia. Nah, kalian ingat nggak guys, di salah satu video viral aku membahas tentang Laksamana Cheng Ho yang mana dia adalah Tionghoa Muslim, dan di sini dibahas tentang kemampuan orang Tionghoa dalam beradaptasi. Nah, stereotipnya kan interaksi budaya ada yang terpisah ya antara komunitas Tionghoa dan komunitas Muslim. Di sini dibahas nyatanya ada yang punya pandangan bahwa Chinese culture dan agama Islam itu tidak kontradik sama sekali. In fact, 2-3% Tionghoa itu memeluk agama Islam. Ada yang oke dengan merayakan Imlek, ada yang tidak oke. Pembahasannya sampai tentang Chinese Muslim di Malaysia karena kebetulan pembicaranya adalah seorang dokter dari Malaysia. Ada sesi tanya jawab juga dan banyak pers yang datang. Sekarang kita mau makan. Eventnya terbuka untuk umum dan dapat makanan gratis. Make sure kalian daftar dulu supaya dapat seats-nya. Thank you buat Dr. Hugh sama Dr. Yohanes di sini, dan buat teman-teman semua yang kepengen buat attend event FSI next time bisa langsung ke Instagram FSI aja. Thank you. Peranakan dulu artinya Cina yang masuk Islam. Dan waktu Om ke Madura yang diceritakan dalam buku ini, dia kaget karena peranakan di sana tetap berarti Cina yang masuk Islam. Tapi artinya bergeser dan menjadi artinya seperti saya kira kita semuanya mengertinya adalah Tionghoa yang bercampur darah dan budaya dengan setempat. Tapi arti itu relatif baru dibandingkan dengan kalau Anda hidup dalam abad ke-18 atau mungkin 19, peranakan akan berarti yang masuk Islam.
Kok heran kalau Tionghoa ada yang muslim? Padahal orang Tionghoa yang muslim dari dulu udah ada. Bahkan banyak putri Tiongkok yang menikah dengan raja. Misalnya Prabu Brawijaya V menikah dengan Putri Champa, Sunan Gunung Jati menikah dengan Putri Ongtian, dan masih banyak lagi. Banyak arsitektur masjid yang ada arsitektur Tionghoa seperti Masjid Lao Tse dan Masjid Cheng Ho. Hal ini menandakan dari dulu orang Tionghoa mudah beradaptasi dengan budaya Indonesia. Mungkin sudah terputus budayanya dan tidak mengaku atau mengetahui jika keturunan Tionghoa, padahal mukanya mungkin terlihat oriental. Hasil kawin campur juga menyebabkan budaya berakulturasi seperti bahasa, pakaian, makanan beradaptasi dengan budaya Indonesia. Contohnya adalah kecap yang dibawa orang Tiongkok adalah kecap asin, kemudian mengikuti lidah lokal menjadi kecap manis. Ada lagi kembang goyang dan penutup wajah pengantin Betawi ternyata dari pakaian pernikahan Tionghoa. Budaya yang bercampur membentuk suatu budaya baru, menjadikan budaya itu unik dan indah karena sudah menyatu dan menjadi bagian dari Indonesia. Masjid dengan arsitektur Tionghoa menjadi bukti nilai keberagaman, kebudayaan, dan toleransi yang ada di Indonesia. Menurut kalian gimana? Demikianlah guys, diberikan video terkait dengan orang Tionghoa yang bisa berbahasa Arab guys. Wow, ternyata Tionghoa Muslim di Indonesia bukan hanya bisa berbahasa Arab guys. Mereka juga begitu lancar banget baca surah Al-Fatihah guys. Buat saya ini satu perkara yang luar biasa berlaku dengan Tionghoa Muslim yang berlaku di Indonesia guys. Mana-mana pun agama yang kita anuti, kita pilih sebagai pegangan kita wajib menghayatinya dan kita memahaminya dan mengamalkannya. Itu antara intipati yang perlu kita terapkan dalam diri kita guys. Itu adalah disiplin yang perlu. Bila kita memilih bahwa itulah pegangan kita. Kelebihan yang berlaku di Indonesia ini, mereka lebih fleksibel. Kalau yang mau beragama Islam, ya silakan. Yang mau beragama Buddha, ya silakan. Kalau Kristen, ya silakan. Namun dari segi pengamalan itu tergantung kepada nilai diri masing-masing, sejauh mana dia mendalami, memahami ajaran agama yang mereka telah pun terapkan dalam diri mereka guys. Ini satu perkara yang luar biasa. Yang mana orang Tionghoa begitu lancar banget ngomong bahasa Arab guys. Wow, ini satu yang unik pada saya. Keren banget guys. Selain daripada itu, dia bisa juga berbahasa Inggris, bisa juga berbahasa Tionghoa, bisa juga berbahasa Indonesia. Apabila kita memahami banyak bahasa, itu bukan mengenepikan ataupun menjatuhkan martabat bahasa asal kita, tapi itu adalah satu aspek elemen yang menambah nilai diri kita menjadi satu level kepada level yang lebih tinggi guys. Menurut Anda bagaimana? Itu sedikit banyak pandangan daripada Roger Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Razli Studio.